Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, kita jumpa lagi pada Dadang Sonda Channel. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi sistem pajak dan pengelolaan keuangan daerah, upaya peningkatan PAD pemerintah daerah. Penting nggak PAD? Penting nggak pajak? Penting. Pemerintah daerah punya tugas pokok melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing masyarakat. Itu butuh dana. Nah, dana itu akan didapat utamanya adalah dari pajak dan pengelolaan keuangan daerah. Jadi, pajak pengelolaan keuangan daerah harus dikelola itu dengan baik. Kenapa? Karena pajak merupakan salah satu sumber utama pemerintah daerah. Pengertian pajak di sini termasuk retribusi ya. Nanti pajak PAD ada pajak, ada retribusi, ada penerimaan lain-lain. Nah, kemudian pengelolaan keuangan daerah yang efisien akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan utama dari sistem pajak adalah untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas. Peran sistem pajak ini berperan untuk apa? Untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah. Meliputi tugas-tugas urusannya, misalnya urusan pendidikan, urusan kesehatan, lalu pembangunan infrastruktur. Nah, berikutnya lagi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan keadilan sosial. Itu adalah tugas peran daripada sistem perpajakan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat struktur perpajakan Indonesia, ini nanti pajak itu ada pajak daerah, ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten kota. Jadi kalau kita lihat struktur pajak daerah, untuk pajak daerah langsung, itu langsung kepada pemerintah daerah. Itu termasuk meliputi pajak provinsi, kabupaten kota. Berikutnya adalah PBB. PBB ini meliputi kepemilikan penguasaan atas tanah dan bangunan. Nanti di sini kewenangan pemungutannya itu ada di provinsi, di kabupaten kota dan kota. Kemudian pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu dikenakan terhadap kepemilikan atas penguasaan kendaraan bermotor. Nanti pemungutnya provinsi, kabupaten kota. Nah, kemudian ada BPHTB. Ini perolehan hak atas tanah. Ini dipungut oleh siapa nanti nih? Dipungut oleh provinsi, kabupaten kota. Nah, kemudian ada pajak air permukaan. Ini dipungut dalam rangka penggunaan air permukaan, misalnya untuk saluran irigasi. Ini dilaksanakan oleh provinsi. Pajak rokok, itu untuk penyerahan rokok dipungut oleh provinsi. Kemudian pajak daerah tidak langsung. Ini tidak langsung nih kepada pemerintah provinsi kabupaten kota. Misalnya apa? Pajak restoran. Pajak restoran itu dikenakan terhadap jasa restoran. Ya, di situ siapa pemungutnya nanti? Provinsi kabupaten kota. Kemudian ada pajak hotel, itu juga sama terhadap penginapan. Kabupaten kota, ada pajak hiburan, ada pajak reklame, ada pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air limbah, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak sarang burung walet. Ini nanti ada pembagiannya mana yang merupakan dana pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten kota. Ini tadi adalah jenis-jenis pajak. Pajak tadi bermacam-macam. Nah, ini ada pembagiannya. Nanti pajak itu ada pajak pusat, ada pajak daerah. Pajak daerah itu ada pajak provinsi, kabupaten kota. Ini tidak sama. Ini ada pengelolaannya, ada jatahnya masing-masing sehingga dikelola. Bisa nggak dikelola secara maksimal? Nah, kalau dikelola secara maksimal, dampaknya itu akan terjadi peningkatan pendapatan sehingga diharapkan nanti pengelolaan keuangan, peningkatan PAD, maka pengelolaan keuangannya, tugas pemerintah daerah akan menjadi lebih baik lagi. Kalau kita analisis nanti pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu melibatkan penganggaran yang efisien, efektif. Jadi termasuk pemantauan nanti belanja dan evaluasi secara terus-menerus. Nah, banyak nanti apakah pengelolaan keuangan ini akan berdampak dikelola secara efisien, ini akan berdampak lagi kepada efektivitas. Kalau efisiensi itu artinya membandingkan antara input dan output, dia prosesnya. Nah, kemudian begitu bicara efektivitas itu bagaimana output dibandingkan dengan outcome benefit impact. Jadi nanti akan ada tepat sasaran, tepat guna, kira-kira itu masalah efektivitas. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti
analisis pengelolaan keuangan daerah, kita lihat dari mana? Dari statistik pengelolaan keuangan daerahnya situ. Bagus atau tidak? Selama ini bagus atau tidak? Nah, ini akan kita lihat di sana bagaimana kira-kira daripada pemerintah daerah harus melakukan analisis terhadap dirinya sendiri. Lihatlah bagaimana peningkatan pajaknya. Karena kecenderungannya pajak daerah itu di beberapa daerah minimalis. Rata-rata nasional PAD itu 12% dari total belanjanya. Jadi kalau dia misalkan kurang dari itu, berarti dia di bawah rata-rata nasional. Nah, bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, ini yang kita bahas. Antara lain kita di sini akan lihat sistem perpajakannya. Nah, strateginya bagaimana? Supaya lebih baik, maka pengelolaan pajak itu sebaiknya dilaksanakan dengan menggunakan teknologi IT yang sekarang sedang model begitu. Ini perlu sana pertama. Yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah bagaimana intensifnya melihat ketepatan waktu kepatuhan wajib pajak itu bayar pajak. Itu yang akan kita lihat nanti di situ yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau secara umum dampak optimalisasi pajak itu bagaimana peningkatan pajak? Kalau terdapat peningkatan pendapat daerah, itu pendapatannya rata-rata di banyak daerah secara nasional itu rata-rata bisa mencapai 20-50%. Kemudian kedua, dampaknya lagi adalah bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik itu akan meningkatkan 10-20%. Nah, peningkatan pajak itu akan berdampak kepada penciptaan lapangan kerja. Dengan pajak meningkat, maka lapangan kerja pun akan meningkat. Itu 5-10%. Kemudian akan melihat berikutnya lagi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ujungnya sampai 5-10%. Kalau kita perhatikan contoh beberapa daerah yang berhasil menerapkan strategi pajak. Contoh ini adalah pemerintah kota Surabaya. Dia melaksanakan bagaimana strategi reformasi perpajakan. Sehingga pemerintah kota Surabaya bisa dengan menerapkan strategi reformasi perpajakan bisa meningkatkan sampai 20% dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, simplikasi pajak ini berpengaruh nanti kepada penyederhanaan peraturan, prosedur. Jangan terlalu jelimet. Orang mau bayar pajak aja kok repot. Ya, kira-kira gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Nah, berikutnya nanti harus ada modernisasi sistem perpajakan. Menggunakan IT ya. Di banyak daerah sudah menggunakan itu. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah, contohnya adalah pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dia melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini inovasi ini juga perlu. Dia menggunakan apa? Aplikasi budgeting misalnya di situ ya, harus secara elektronik. Nanti secara elektronik itu akan mempengaruhi itu terhadap proses pelayanannya. Lalu nanti hasil konkret dari penerapan e-budgeting tadi itu akan terjadi peningkatan transparansi, peningkatan akuntabilitas sehingga pendapatan daerahnya pun jadi menaik. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya dengan adanya inovasi maka terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat. Dengan percaya masyarakat bayar pajak sehingga akan naik. Nah, tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pertama adalah identifikasi beberapa tantangan. Antara lain adanya ketidakpastian pendapatan. Di sini adalah fluktuasi sumber pendapatan daerah, kemudian pengangguran dan pemutusan hubungan kerja, kemudian peningkatan beban utang. Nah, lalu berikutnya bagaimana solusinya? Maka solusi yang akan diambil, yang pertama adalah bagaimana peningkatan diversifikasi pendapatan. Itu mendorong sektor ekonomi lokal, memperkuat investasi dalam sektor yang stabil. Lalu memanage ketidakpastian pendapatan. Ini harus dalam arti pembentukan cadangan keuangan darurat, implementasi perencanaan anggaran yang fleksibel, lalu bagaimana pengelolaan utang yang bijak. Nanti renegosiasi kondisi pajak dengan kreditur, kemudian penerapan kebijakan pajak. Berikutnya lagi, jadi pemirsa semua, poin-poin kunci dalam hal yang kita batasi di sini adalah pertama bahwa pengelolaan pajak dan bagaimana pengelolaan keuangan daerah itu memiliki peran sentral dalam membangun keberlanjutan ekonomi dan pelayanan publik. Tugas pemerintah daerah adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka bagaimana pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah mengupayakan 3. Bagaimana meningkatkan peningkatan strategi pelayanan kepada masyarakat, kemudian bagaimana peningkatan pemberdayaan masyarakat,
Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan daya saing masyarakat. Ini diperlukan tugas pemerintah daerah. Nah, untuk itu diperlukan pajak ya supaya menjadi lebih bagus. Nah, yang kedua dalam rangka bagaimana peningkatan PAD, maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain adalah laksanakan diversifikasi pendapatan, lalu laksanakan optimalisasi aset, serta inovasi dalam pengelolaan keuangan adalah strategi yang penting. Pemirsa sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan pada diskusi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga yang kita laksanakan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kemudian yang kedua menjadi ibadah bagi kita semua sekalian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.